Salam, selamat pagi Ibu Bapa sidang Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tahukah Ibu Bapa, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bahwa kita orang yang sangat beruntung, karena dari jutaan orang yang ada di dunia ini, kita termasuk salah satunya yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dan menjalani hari ini. Hari ini akan menjadi hari yang baik, hari yang penuh berkat, hari yang menyenangkan, karena kita tahu banyak hal yang baik menunggu ketika kita mengawalinya bersama di dalam Tuhan. Hari ini Selasa 11 Agustus 2020, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan sesuai Almanak Nas GKE terambil dari Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang Engkau berikan buat kami di hari yang baru ini, untuk memampukan kami menjalani hari-hari kami di tengah langkah juang kami di dunia ini. Kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir untuk memampukan kami di dalam memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29 di bawah judul Pilihan atas Israel, ayat yang ke-14. Jika demikian, apakah yang hendak kami katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab Ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Jadi, hal ini tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, Itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata, yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama satu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir-pasir di laut, namun
hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi yang sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Amin. Ibu Bapa, sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, berbicara tentang Allah yang telah memilih Yakub tetapi menolak Esau bukanlah hal yang mudah. Ada kesan di sana bahwa Allah pilih kasih kepada manusia. Namun benarkah demikian? Paulus menghadapi dua keberatan dari para lawannya mengenai sifat Allah tersebut. Yang pertama, kita bisa lihat, apakah Allah telah bersikap tidak adil? Paulus menjawab, tidak. Pilihan Allah berdasarkan kedaulatannya yang mutlak, tidak tergantung pada kehendak dan perbuatan manusia. Bahkan kalau kita melihat dalam nas kita pada pagi hari ini, Tuhan pakai kekerasan hati Firaun untuk menunjukkan kuasa dan kemuliaannya di seluruh bumi. Yang kedua, jika segala sesuatu berjalan sesuai dengan ketetapan Allah, mengapa manusia dipersalahkan atas perbuatan dosa mereka? Bukankah itu sesuai kehendaknya? Nah, menjawab hal ini, Paulus menunjukkan bahwa Allah sebagai pencipta berhak untuk memilih siapapun yang Dia kehendaki. Manusia tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mempertanyakan kebijaksanaan Tuhan. Dan dalam kebijaksanaannya, Tuhan selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Entah kepada orang-orang pilihan atau kepada orang-orang durhaka. Entah itu melalui kesabaran atau melalui murka. Allah selalu bertindak demi tujuan agar kuasa dan kemuliaannya menjadi nyata. Ketika Allah memilih Israel dan bukan bangsa yang lain, bukan berarti Dia sedang tidak berlaku adil, melainkan karena Allah mempunyai maksud dan tujuan untuk bangsa Israel maupun bangsa-bangsa lain. Sebab jika Allah semata-mata hanya ingin menunjukkan keadilannya, maka jangankan bangsa-bangsa lain, Israel pun akan lenyap, tidak tersisa, bagaikan Sodom dan Gomora. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, demikian Allah telah memilih kita berdasarkan kedaulatan serta kemurahan-Nya. Dan di sini kita tidak patut mempertanyakan kebijaksanaan Allah tersebut. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, yang perlu kita lakukan dalam kita meresponi kedaulatan serta kemurahan-Nya atas hidup kita. Yang pertama, kita bersyukur. Kita bersyukur dan memuliakan Allah atas kasih karunia-Nya yang telah memilih untuk menyelamatkan kita. Sehingga kita di dalamnya terus berakar dalam kebenaran akan firman Tuhan. Iman kita semakin dikuatkan dan dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup kita, walaupun kita tahu ada banyak tantangan pergumulan yang kita hadapi. Itu yang pertama, bersyukur dan terus memuliakan Tuhan di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan ini. Yang kedua, kita pun harus berdoa untuk orang-orang di sekitar kita, agar mereka pun boleh menerima anugerah keselamatan itu. Dan ini tugas dan tanggung jawab kita. Kita mengingat mereka, mengingat orang-orang yang belum mendengar akan kebenaran firman Tuhan dalam doa-doa kita, sehingga anugerah keselamatan itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Menjadi pertanyaan untuk kita pada pagi hari ini, sudahkah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan
dalam hari-hari hidup yang Tuhan berikan kepada kita? Dan yang kedua, sudahkah kita mengingat orang-orang yang belum percaya di dalam doa-doa kita? Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami terus bersyukur dan memuliakan Engkau dalam hidup kami, dan mengingat orang-orang di sekitar kami yang belum percaya untuk menerima anugerah keselamatan itu. Berdoa untuk gereja Eleutheria. Tuhan Yesus, Engkau memberkati pendeta yang melayani beserta dengan BPH yang ada di sana. Tuhan, Engkau memakai mereka untuk menjadi alat perpanjangan tangan-Mu, agar nama-Mu dimuliakan. Berdoa pula untuk sidang jemaat-Mu yang ada di sana. Biarlah mereka terus berakar dalam kebenaran firman Tuhan, diberkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Kuatkan serta mampukan mereka agar terus menyatakan iman pengharapan mereka hanya di dalam Engkau. Anugerahkan selalu kekuatan, kesehatan dalam mereka menjalani hari-hari hidup mereka ya Tuhan. Dan biarlah kasih kemurahan terus kami rasakan di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.